Halo. Oke, halo semuanya. Halo Selamat semuanya. pagi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banget untuk Rifki Fadila dan Muhammad Dafan Hafiz Safwan udah mau nemenin gue ngobrol-ngobrol pagi ini Mantap. Mantap. dengan topik-topik yang akan kita bahas nanti. Mungkin sebelumnya kita perkenalan diri masing-masing dulu ya. Boleh banget tuh. Oke, dari gue perkenalin, nama gue Aren Efraim Miladu, panggil aja Arwin, DTM 21, asal SMA gue dari 970 Jakarta, sekarang tinggal di Bintaro. Salam kenal semuanya. Salam Oke, kenal salam kenal nih. Arwin. Lanjut ke siapa nih? Ke gua aja kali ya. Ya, Boleh. sabi banget tuh. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan nama gua Muhammad Rifki Fadila. Biasa dipanggil Fadila. Dari Departemen Teknik Mesin 2021. Dulu gue asal SMA-nya dari SMA N 34 Jakarta. Domisili gue sekarang di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salam kenal semuanya. Oke, Oke. salam kenal. Oke, mungkin dari gue ya ini. Halo, perkenalkan, nama saya Dafan Hafiz Safwan. Bisa dipanggil Davis, boleh banget itu. Asal gue dari SMA Negeri 10 Palembang, jadi gue orang Palembang gitu. Oke, salam kenal semua. Salam kenal, Salam Devi. kenal Davis. Gini nih, kita Apa nih, bahas-bahas Win? soal musik-musik aja kali ya. Boleh deh, boleh. Dari Iya, asik genre banget tuh. yang kita suka. Mumpung ada yang Apa lagi kalau ini, ada? apa sih namanya? Yang buat Mars. Yoi, Win, bener sebelumnya banget. gue mau nanya dulu nih. Lu udah vaksin Kenapa belum? tuh? Gue udah vaksin dosis kedua udah selesai semua gue. Gue nggak boleh, Fis. Gue baru kena soalnya. Gue belum 3 bulan. Oh, belum. Itu kalau udah kena itu nggak boleh dulu ya vaksin itu? Iya, sebenarnya sih menurut yang gue baca ya, itu sebenarnya gue boleh vaksin. Cuman kayak mubazir aja. Soalnya kalau misalkan selama 3 bulan itu sebenarnya imun gue tuh kuat. Kayak gue nggak kenal lah sama corona gitu loh. Selama 3 bulan. Nah kalau misalkan gue divaksin 3 bulan, misalnya tuh sebenarnya vaksin itu bisa dibuat misalnya bisa buat orang-orang lain yang sebenarnya belum pernah vaksin gitu loh. Karena namanya juga Oh. darurat kan. Darurat jadi kayak mending yang belum kena aja nih yang divaksin dulu gitu loh. Soalnya kayak pertahanan diri gue juga masih kuat selama 3 bulan. Nah kalau misalkan setelah 3 bulan itu udah mulai melemah. Nah itu gue baru vaksin gitu loh. Kayak Itu ya. mendahulukan orang yang belum vaksin gitu dibanding gua gitu. Oke, siap. Nah, kalau lu Pis ini nggak udah ada vaksin belum? Nih, gue ini agak rada parno juga ya mau vaksin gitu. Soalnya kalau di Palembang itu nggak kayak di Jakarta gitu kan, mungkin kayak kami tuh vaksinnya itu cepet habis gitu. Kayak cuman di berapa titik aja diadain gitu. Karena mungkin pertama kalau di Jakarta itu ibu kota ya mungkin. Mungkin jadi banyak gitu kan, jadi persediaannya apa gitu kan, lebih diintenskan seperti itu. Tapi kalau kayak di Palembang itu kayak beberapa hari aja gitu kan mau daftar, ternyata udah habis gitu. Jadi nggak seinten di ibu kota mungkin seperti itu. Gue aja ini sih, gue tadinya sempet, tapi ini sebelum yang tadinya kan masih ada ahead Sinovac segala macam. Terus makin kesini kan akhirnya ujung-ujungnya difokusin ke Sinovac biar masa buat suntik keduanya nggak selama AZ kan, biar semuanya rata, biar cepet semua dosis 2. Nah, gue pas yang sebelum Sinovac digituin tuh, jadi masih nyampur-nyampur, gue dapetnya lama banget tuh, gue sampai numpang di kayak keluarga temen gue gitu buat dapat vaksin juga. Jadi bokap nyokap gue tuh sebenarnya dapet sekeluarga. Nah, gue udah ikut, tapi gue belum 18 waktu itu. Terus belum ada yang namanya 12 sampai 17 udah boleh. Oh, berarti Masih awal-awal banget tuh ya? yang 18 banget deh, pokoknya bulan Mei. Padahal itu kayak cuman min berapa hari ulang tahun gue. Wih, Terus ada gue jadi ulang kayak, tahun. terus gue datang, terus katanya maaf nih kalau belum 18 belum boleh. Terus gue kayak, ya ini 4 harian lagi kali itu udah 18 gue. Nanggung banget ya. Iya Nanggung banget banget. Tahu ya, kan. jadi ya antara acu tak acu pas mau disuntik gitu. Terus, Mungkin Win, gue mau nanya nih, artinya lu udah lama ya kena vaksin gitu? lumayan. Oh, Ini udah 3 bulan lah.
Untuk dosis kedua itu gimana itu? Terus. Oh enggak, gue vaksinnya enggak dari Mei, deng. Gue vaksin tuh entah Juni apa Juli gitu. Oke Soalnya sih. gue dosis keduanya tuh pas PPKM. Udah juga dosis kedua. Apa? Udah juga dosis kedua. Udah. Wih, mantap loh. PPKM tuh kita mulai kalau nggak salah hari Jumat ya waktu itu. Iya. Tanggal 20-an Nah. kalau nggak salah sih. Gue ingatnya itu gitu PPKM. Pokoknya entah hari Jumat mulai, gue hari Seninnya dosis kedua. Dan gue dapetnya tuh sama si keluarga temen gue sih, namanya Arya Pradipto. Nah, itu gue dapetnya di Bekasi. Ya. Lu kenal dia, Le? Yape. Oh iya, Yape. Benar-benar. SMP. Iya, gue satu SMP sama dia. Gitu lah dia. Dia sempit banget kayaknya. Iya. Kalau gue itu gini, kenapa pengen vaksin itu kayak apa-apa tuh sekarang tuh harus ada vaksin gitu kan kalau mau pergi atau mau kita pergi. Ya teruntuklah untuk kita yang kita kan mau ngambil Jakun nih kan gitu kan, kayak kalau misal kalau ke UI atau gimana tuh kan nanti pasti diminta surat vaksin itu kan gitu. Harus vaksin setidaknya dosis pertama gitu. Jadi kayak rada parno aja sih gitu. Guys, sorry, gue izin minum bentar ya. Oke. Ya, minum. Santai. Bentar. Tapi dari UI-nya sendiri nggak ada ini nggak sih? Yang sekalian ngambil Jakun, sekalian suntik ya nggak sih? Nah, itu gue nggak tahu tuh. Itu ada nggak sih? Oh, ada ya? Tanggal 5 sama tanggal 6 ini di SOR apa kalau nggak salah aku baca itu. Jadi yang suntik di situ kayak di UI-nya itu langsung boleh ngambil Jakun gitu. Tapi yang selain di luar bukan Jabodetabek vaksin ya? di UI itu, bukan di UI itu, yang suntiknya itu nanti dikabarkan lagi katanya itu. Ya, gitu. Dikabarkan lagi. Oh iya, lo kan masuknya ke yang luar Jabodetabek ya? Soalnya domisili lu Palembang gitu ya? Itu berarti belum ada info lebih lanjut. Nah, itu yang gue bingung itu. Kayak apa ya, antara nitip atau pergi ke UI gitu kan, kayak ada plus minusnya semua gitu kan. Soalnya pertama kan ya mungkin kan sebagai mahasiswa kan mungkin kan kita ada merasa kayak waduh gue harus ke kampus gue gitu kan, lihat kan gitu. Iyalah, Jadi jelas. ada feel-nya itu brother gitu kan. Iya, bener. Kalian-kalian gitu kan ngambilnya bareng-bareng. Gini juga, Pis. Namanya lu kalau ke Jakarta juga kayaknya menurut gue harus punya vaksinasi juga nggak sih, kartu vaksinasi dulu? Nah, iya itu. Nanti gue pasti kena pengangkatan itu. Kan di Palembang kan pasti nyebrang kan gitu. Itu pasti di pelabuhan tuh pertama. Terus lewat Lampung tuh juga kena. Mungkin udah itunya mungkin pas mau ke Jakartanya juga kena juga pasti. Apalagi PPKM kan. Iya, panjang sekarang PPKM-nya. Yalah, semoga Indonesia ini cepat pulih lah dari corona kan. Amin. Biar kita bisa bertemu gitu kan. Nah, itu banget, Bre. Itu banget. Tapi nih, ngomong soal corona, agak capek ya kita ngomongin corona mulu gitu. Oh iya, bener banget. Gimana kalau kita balik ke topik awal soal musik gimana ya? Ya udah, gas. Boleh. Mungkin dari lu aja lah, Win. Mungkin lu bisa cerita tuh. Alat musik kamu bisa main atau boleh deh kamu dulu. Oke. Kalau dari gue sih pertama dari genre kesukaan dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya gue semua genre sebenarnya masuk aja. Tapi gue nggak dengerin K-pop gitu. Terus ya sisanya sih gue dengerin, cuman hampir yang gue dengerin banget tiap hari itu enggak pop, metalcore, hardcore, ya pokoknya yang gila. Dari rock tipis sampai berat gitu, sampai yang nyanyinya tuh nyanyi liriknya nggak kedengeran gitu yang pokoknya udah ingat gitu tuh tuh teriak aja gitu ya. Tapi kalau gue lihat dari diri lo itu kayak awalnya first impression kayak genre lo itu kayak jazz gitu deh kalau gue lihat. Iya, gue juga mikirnya jazz. Lo kan udah pernah nyanyi di gathering kemarin kan, terus lo pakai gitar kayak nggak ada jiwa-jiwa kerokannya itu kalau dari first impression gitu.
Karena gue ini itu Pis, gue juga dengerin tetap lagu-lagu pop gitu-gitu. Maksudnya ya gue ngelihat audiensnya aja. Nggak mungkin kan di gathering angkatan gue tiba-tiba Oh ya main benar lagu sih, bener. metal kan. Gue pasti lihat Vibes. audiensnya dulu, kayak kalau emang ini ya anak-anak muda gini gue bawain apaan gitu No. sih. Cuman kalau gue sendirinya sih sukanya banget ya lagu-lagu metal gitu-gitu. Hmm. Dari Jadi segi genre sih gitu dulu ya. genre. Kalau lu gimana, Pis? Kalau gue sih apa ya? Bener sih kata dirimu itu. Kalau bisa dibilang kayak pilih-pilih gitu, enggak juga ya. Jadi bisa semua lagu tuh kayak lagu rock, lagu pop gitu. Tapi kalau pribadi gue sih kayak gue tuh seneng lagu jazz gitu. Kayak pertama itu mungkin lagu jazz itu genre lanjutan gitu kan. Apalagi mungkin Erwin ngerti lah kalau misalnya main musik, kalau jazz itu chordnya itu aneh-aneh kan gitu. Udah chord lanjutan gitu kan. Jadi Ya, pertama sebagai apa ya, yang kita bisa main alat musik tuh jadi lebih curious gitu kan, lebih penasaran belajar gitu. Jadi kayak bunyi-bunyinya itu unik aja gitu. nah, gimana Fadilah? Sumpah ya, gua kan istilahnya kalau lu berdua mungkin sangat amat tertarik sama musik, ya kan? Nih soalnya Davis juga bikin Mars nih kemarin kan, dia nih bikin Iya. Mars. Sama lu pada juga, lu kan bikin Mars juga Win ya. Mm-mm. Nah, gua istilahnya gue sebenarnya suka musik. Cuman tuh gue mencoba untuk bermain gitar, nggak bisa aja, nggak tahu kenapa nggak bisa tuh gue main gitar. Gue mencoba main apa nggak, tapi nggak bisa. Coba gue suka aja gitu dengerin musik. Nah, kalau misalkan ditanya genre, wah genre gue macam-macam aja, semuanya nggak bisa. Gue nggak tahu kayak tergantung apanya ya. Mungkin ini gue kurang suka genre metal karena kayak Oke. kalau yang metal bener-bener yang tadi lu bilang teriak-teriak itu, wah gue kurang masuk tuh, nggak mungkin. Gue lebih masuk kayak pop rock gitu, kayak Oh, rock ya. pop rock gitu, kayak apa namanya ya, kebanyakan sih gue yang gue denger sih pop gitu. Nah, Iya, Paramore lah gitu ya. Paramore tuh gue masih masuk, kayak misalkan kayak lagunya siapa, cuman yang nggak yang sampai yang teriak, gak tahu tuh gue liriknya apa kayak. Nah, gue nggak bisa tuh, Kayak nggak lagi bisa gue. kelompok penerbang roket gitu masih masuk ya. Nah itu bener tuh. Nah, apa namanya, cuman eh kalau misalkan lagu yang lagi sering banget gue dengerin sih ya pop sih, yang Hmm. rock rock, yang pop rock gitu gue jarang nemu. Kayak gue sebenarnya kayak mau nyari-nyari nih, cuman ketemunya ya gitu-gitu lagi yang teriak-teriak kencang itu, yang gue nggak tahu. Cuman gue salut sih sama apa namanya yang nyanyi personilnya itu, wah gila suaranya kan. Gue kadang Itu kan dengerin butuh, mereka nyanyi tuh leher gue yang sakit Pak. Asli. Kayak, wih, gila nih orang-orang ya, teriak-teriaknya serem-serem juga. iya. Terus kayak temen gue ada dulu SMP, kayak sekeluarga, nggak sekeluarga sih, kayak dia sama kakaknya itu suka banget rock gitu. Jadi kakaknya tuh kadang di rumah gara-gara dia masuk band, Hmm. dia teriak-teriak kayak gituin. dia Wah, dia gila. latihan di rumah. Gue inget banget, gue Ya, apa pas sih? gue ke rumah temen gue, namanya Rechan, sekarang di teknik komputer dia di Hmm. UI. Nah, gue ke rumah dia, gue inget banget kakaknya lagi teriak. Gue tanya kan, kakak lu kenapa itu? Nggak tahu tuh, dia lagi latihan. Latihan apaan? Nyanyi rock. Anjing, keras Gile juga nih banget orang gitu kan. ya. Keras juga dia orang, gue kata buset deh. Cuma Itu salut sempet sih gue. sempet pengen lihat YouTube gitu, cara gue bilang kayak how to scream, how to growl, kayak beda scream sama growl tuh. Kayak kalau growl tuh yang ya, intinya semuanya sama-sama nggak jelas nih. Tapi kalau growl tuh lebih yang suara rendah kayak kalau nge-scream tuh ya lu teriak kayak ya gitu Wah, gitu. gila demi apa? Kepisah dua gitu. Nah, katanya sih yang nge-growl lebih gampang. Pokoknya tuh Yang katanya mereka ada teknik ya, sampai leher rusak itu salah. Jadi kayak dia nggak nih kayak kita ngomong kan kayak ada gunain suara-suaranya gitu ya. Dia ya, tuh cuman full ngeluarin angin doang gitu loh. Jadi kayak cuman demi apa sih? gitu doang sampai Gue ada geter-geter ya. Nah itu gue ya, sampai sekarang juga nggak ngerti caranya gimana. Nah itu yang nge-grow. Kalau yang nge-scream, jadi tahapan lu pasti harus bisa nge-grow dulu baru bisa nge-scream. Karena pas yang nge-scream tuh lu sama, tapi lu tahan dulu jadi kayak terus baru kayak
gitu loh, terus Coba. No. Gila. ditambah-tambahin Gua tahu adanya sih. gitu. Wah gila. Dan Cuman itu emang nggak gue bisa. tahu kan istilahnya temen gue bilang tahu tuh lagi belajar. Istilahnya kalau misalkan orang belajar berarti kan ada teknik sendirinya. Coba gue nggak tahu itu, baru tahu ada perbedaan si growl ini sama script ini. Dan lu kalau misalkan mau belajar script harus belajar growl dulu. Wah gila salut gue sama penyanyi-penyanyi Asli. rock kayak gitu Nih, anjir. gua ada tuh namanya Peak School kalau nggak salah deh. Jadi nge-scream, tapi Hah? suara nge-screamnya tuh mirip sama suara babi. Nih, kebetulan gue buka HP gue nih, bentar nih. Nih, ada 21 detik nih. Dengeran nggak? Dengeran? Nah, ini kayak babi banget ya. Kayak gitu ya. Parah men, itu menjiwai banget itu. Itu Udah bukan gokil kayak suara sih. manusia lagi tuh keluar. Gokil banget anjir. Wah gokil sih sumpah. Itu beda Parah lagi sih. katanya. Kalau nggak salah itu Peak School. Jadi kayak yang nyiruin ke arah babi gitu nge-screamnya. Oh emang gitu ya, bukan kayak Mm-mm. natural, kayak memang dibuat gitu. Nah, Win, kalau segi jazz gimana? Kenapa? gue mau nanya nih, lu Oh, iya. ada niatan nggak ikut jadi band gitu nanti di universitas? Oh, ada banget. Pasti. Emang di DTM kita ada ya, kayak band gitu, band DTM gitu misalnya. Mungkin bikin sendiri kali ya. Iya, menurut gue sih gitu. Oh, Belum ada ya. mungkin bikin Tapi yang sendiri. gue tahu kemarin tuh dari TW-TW juga ada namanya Siwa kalau nggak salah deh, kreasi mahasiswa. Nah, itu Oh lebih mungkin di ke, situ. nah itu mungkin cuman yang gue tahu tuh cuman ada kita bikin acara-acara ya seni sama olahraga gitu-gitu loh. Oh, atau mungkin gini Win, dia Hmm. itu kayak kan IMM ini kan Ikatan Mahasiswa Mesin ini kan kayak ada departemennya nih. Kayak Yeah. ada juga departemen kesenian. Nah, mungkin bandnya itu di kesenian itu mungkin kayaknya. Oh mungkin Mungkin bisa bisa jadi. jadi. Bisa jadi di situ. Jadi lu harus ikut IMM dulu. Lu ada rencana nggak sih pengen ikut IMM gitu? Gue mau nanya nih pada kalian berdua. Kalau Dari dulu kali. misalkan rencana banget gue. Dan Ya siapa awalnya sih yang nggak mau kan masuk ke IMM ya kan, kayak siapa sih kayak keren aja gitu, gila, keren banget sih. Gue liat jaket aja udah kayak wah gila nih keren banget nih aja IMM. Gue pengen masuk, cuman mungkin ada seleksinya ya, gue nggak tahu juga. Kayaknya sih ada iya, seleksinya. ada Terus seleksi sih emang. ya kan ada seleksinya. Cuman Kalau paling dari gue lu mungkin Gue juga pengen sih, tapi nggak tapi maksudnya gue untuk intinya apapun organisasinya lah, gue iya pengen bener. lihat dulu kayak kita gimana nanti belajarnya nih, pembagian jadwal matkulnya kayak gimana, Oh atau benar, dosen-dosen yang ngajar kita tuh kayak gimana aja orang-orangnya, takutnya kayak benar. bentrok sama jadwal dosen yang rada-rada gimana iya gitu sih, kan. benar. Iya, Karena menurut gue yang benar. paling utama itu sih, walaupun kita ikut organisasi, ya jangan lupa juga sama akademis kita, ya kan? Wah, Nah, betul, Itu nomor betul satu banget. soalnya, nggak bisa Nomor emang satu. kan gitu. Iya, itu udah hakikat banget sih. Kayak dua-duanya penting sih. Sebenarnya Dua-duanya penting. penting, cuman kayak kita sebagai kewajiban sebagai mahasiswa juga harus tetap belajar gitu loh. Lu Nah, ke kampus tuh sebenarnya ngapain sih gitu kan? Ya untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu segala macam. Terus kayak lu juga punya beban, apa sih namanya, tanggungan dari orang tua lu, gitu istilahnya. Orang tua lu juga udah membayar lu untuk masuk kuliah ini gitu loh. Terus juga iya. kayak lu kan udah istilahnya udah berusaha banget nih buat masuk PTN Universitas Indonesia yang dimana notabene-nya semua orang juga mau gitu loh. Terus juga jangan sia-siain juga waktu kita di sini. Jangan, ya maksudnya jangan main-main mulu, jangan organisasi mulu, mungkin harus seimbang mungkin. Ya, Nah, benar gue juga sekali tuh. jadi kayak kata Arwin tadi di semester 1, kata mungkin dari tips and trick dari cutting kita sendiri bilang apa namanya, maksimalin lah di semester 1 karena di semester selanjutnya Ya, kayak rada susah ya untuk mendapatkan nilai bagus katanya gitu. benar. Kalau gue denger-denger sih emang gitu. Kalau seandainya semester awal ini kayak ya masih muda-muda gitu, kayak cuman jangan lengah aja gitu kalau semester utama. Soalnya kalau semester akhir-akhir itu ya yang udah gila kan gitu, yang udah mahasiswanya udah nggak tahu lagi gue. Mungkin kalian bisa lihat sendiri kan, itu kan udah kita dibagiin tuh kan, mungkin
pas PES AD kemarin kan kayak Iya, matkul ini kayak yang pertama iya itu matkul. kayak masih pelajaran SMA gitu kan, kayak masih bisa lah gitu. Betul. Masih Kayak nggak kimia terlalu dasar awam segala kan macam ya. gitu kan, nggak terlalu awam. Ini Ah, udah masuk semester 4 ya itu. Waduh itu waduh, ampun dah. udah, wah, udah yang Ya. definisi udah menjurus sih. Gue ngeliat yang semester 3 semester 4 tuh udah mulai menjurus gitu. Terus kan kayak gue dengar-dengar dari orang-orang kayak orang-orang tuh kebanyakan merasa salah jurusan itu pada saat semester 3 semester 3 Mm-mm. semester 4 karena istilahnya udah masuk ke penjurusan terus kayak mereka Nah, itu dia. merasa kayak kayak gue kurang cocok nih di sini gitu. Kayak Mm. kurang cocok di sini sih. Makanya kan ada tuh yang ikut SBM tahun besoknya. Tahu kan lu kebanyakan orang-orang kayak gue pindah besok tahun besok gitu ya kan. Gue pindah tahun besok gara-gara tuh ya mungkin udah semester 3-nya terus kayak mereka nggak suka gitu loh kayak aduh ini kayak gue nggak bisa nih semester 3 berat aja gitu semester 3 semester 4. Nah, kebanyakan kayak gitu. Cuman ya semoga kita semua nyaman di sini kayak Iya, bisa Amin. menjalaninya berhasil dengan satu survive, rasa, perform lah, dengan perform. visioner Nah, dan open minded, ya nggak? Amin. Betul betul. sekali. Ya, semoga karena kita udah ngelewatin MDK ini, kita bisa nggak nggak ngerasa kesusahan saat dunia kuliah nanti gitu. Iya Betul. gitu. Udah terbiasa gitu. Mm. Iya Terakhir nih, terbiasa. Udah. sebelum gue ada pertanyaan balik lagi ke topik lagi nih, gitu. Boleh boleh nih. Betul. Apa tuh? Dari genre yang kalian sebutin tadi, yang kalian suka tuh artis atau band apa yang kalian paling suka yang bisa dengerin tiap hari atau ya pokoknya suka banget deh ngefans gitu. Coba dari Divis kali kan katanya dengerin jazz gitu kan. Oh, Iya. kalau gue Nah, sendiri sih mungkin selain jazz tuh blues juga tuh gue suka sih gitu, kayak musik-musik gitu yang kayak ada bunyi apa ya, saksofonnya gitu kan. hmm, Kalau dari artis sendiri mungkin kalau di Indonesia ini kayak Tompi, mungkin juga si siapa itu, ya sama si Ardito gitu kan, gue juga suka lagunya oke. kan. Kayak kalau lagi belajar denger lagunya itu kayak adem sambil gitu lah pokoknya. Wah, Mungkin asik lah ya Elvis kalau gitu jazz tuh kan. tenang gitu. Ya kayak Elvis, mungkin blues-blues tuh juga gue suka gitu kan. Yes. Banyak sih kayak lagu-lagu lama gitu gue suka. Mungkin itu aja. Mungkin dari Oke. Fadila nih. Nah, Kalau gua itu dengerin lagu tiap hari artisnya ya itu doang sih. Kalau nggak Malik and Essential tuh bandnya. Kalau nggak Tulus, karena nggak tahu aja gue suka dengan dua itu. eh tipikal suaranya mereka aja gitu. Terus kalau misal Tulus sih lebih ke Tulus. Kalau Tulus suaranya pada tau lah suara Tulus kayak gimana gitu loh. Punya Hmm. ciri khas sendiri. Kalau dari Malik tuh gue suka bandnya. Bandnya yang lagunya menurut gue sekarang-sekarang makin mantep aja nih lagunya. Seru-seru banget gitu kan. Nah, terus apa namanya? Gue pengen banget belajar gitar sih. Tadi lu bilang blues kan. Gue ngeliat blues tuh keren bro. Keren banget Iya. gitarnya aja. Parah sih. Gua Nih ngeliat kayak belajar Asli sama kalau lagi Arwin nih. solo-solo gitu ya. kayak jamming Belajar solo gitu. sama Wah. Arwin yang kece dia main gitar Ya, nih. kayak Arwin jago nih. Kayaknya Arwin jago deh. Win, lu Cuman gitaris tadi apa balik lagi merangkap gue juga nggak. jadi pianis gitu apa? Gue Iya. sebenarnya tuh pertama kali banget gue les drum masih kecil nih. Habis itu Wow. gue ketemu anak-anak lain yang main gitar gitu. Ini kayak masih seumuran ya, kayak masih gue kelas 1 SD lah. Yang lain tuh Ah. ada yang 2, 3, 4 dan semacamnya. Gue bikin band. Terus karena gue belum jago apa-apa, gue disuruhnya asal aja gue suruh nyanyi gitu. Oh yaudah, Hmm. udah gue ikut. Ya masih diurus orang tua gitu lah bandnya. Sampai Ya. pas gue nyanyi terus gue ngeliat tuh si temen gue namanya Iwan main gitar mulu kan, gue kayak gue mau main gitar terus kayak gue minta Iwan ajarin, ujung-ujungnya gue diajarin main bass. Soalnya kata si Iwan jarang banget sekarang basis di Indo, orang gara-gara udah hijrah ke gitar semua. Oh iya Terus benar. kayak ya udah Nggak mau ngalah, gue main mau jadi bass gitaris semua. Gak ada Iya yang mau benar jadi gak ada udah yang mau basisnya. akhirnya gue ngalah ya. main bass sampai gue tuh kelas 5 SD lah gue belajar gitar sendiri, kayak tahu chord cuman mayor minor. Terus pas SMP tuh gue mulai aneh-aneh tuh semenjak Hi-Fi ngeluarin lagu Pelangi, gue inget banget karena itu Oh, tuh gue baru beneran ngulik-ngulik gitar gitu yang apa main oh mayor iya. 7 lah, minor 7 segala macam, kayak gue liat-liat. Nah udah semenjak itu sih
ke depan lanjutannya gue udah mulai bisa ngulik-ngulik sendiri chord-chord aneh-aneh gitarnya. Jadi kayak ya kalau gitar sih sambil jalan di samping, kalau bass gue beneran yang belajar sampai les sampai Wah, Wih, gila. boleh nih, Bang. Mantep nih Arwin. Jadi kalau ada Mantep nih. basis bisa, ada yang kan ngerangkap gitu. Ya aman, langsung juga bisa ngeband sampai bareng sampai nih, kita Win. Kita kita berdua nggak nih. nemu drummer, gue drummer juga aman. Man. Kalem aja pokoknya. Sama terakhir kan gue tadi ya, Ya. band Iya, kesukaan iya. gue gitu ya. Hmm. Kalau band kesukaan gue yang gue dengerin dari genre gue yang tadi gue sebutkan sih, gue paling suka namanya Sleeping with Sirens. Wih, Gitu. Ada mantep kalau kalian banget dengerin tuh. tuh penyanyinya cowok tapi suaranya kayak cewek saking tingginya. Dan lirik-lirik bandnya gitu deh, kebanyakan soal love gitulah, cuman yang patah hati semua. Dan Wah, itu liriknya menurut gue bagus-bagus sih. Wah. Yang bikin gue demen banget sama band itu. Gitu, pengalaman ya guys. kayaknya ya. Aduh, relate. By the way guys, kita udah 20 menit lebih banget nih. Wih, Nah, mantap. iya, benar Gimana? banget tuh. Saya anjing ngomong kayak gini, tiba-tiba Makanya. udah ini aja, bukan lagi gue. Oke deh, berhubung kita sudah di akhir acara podcast ini, ada baiknya Fadil tutup dulu deh. Oke. Dikarenakan sudah mencapai 10 menit, udah lebih juga nih, udah lumayan lebih banyak. Kita akhiri podcast kali ini. Gue berharap kita semua akan lebih akrab, lebih dekat, lebih dapat lebih dapat nih nilai satu rasa kita gitu kan. Ya, Udah benar mencari banget kan tuh. nih nilai satu rasa kita, visioner, open minded. Nah, akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Thank you you. semuanya.